Mami dukung Lesti sama Bilar lagi nggak? Aku dukung Lesti sama laki-laki yang tidak main tangan. Dah. Kalau ternyata pada akhirnya bisa dia nggak main tangan, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi ya 10 kali loh dalam setahun loh. 10 kali dalam setahun. Konyol rek. Selingkuh meneng, aduh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, meskipun kecewa dengan keputusan Lesti Kejora yang tidak tegas terhadap KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar dengan mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan, dan bahkan ada kabar sampai nangis-nangis karena tidak tega dengan Bilar, Dewi Persik mengatakan tetap mendukung Lesti Kejora. Namun berdasarkan pengalamannya, Dewi Persik kasihan sebenarnya dengan Lesti yang tidak mau tegas. Kita tahu Dewi Persik sendiri sudah berulang kali cerai dan termasuk wanita yang sangat tegas dengan perlakuan seorang pria yang tidak adil terhadap wanita. Hal ini membuat Dewi Persik tetap berdoa bahwa Bilar akan berubah, tetapi yang didukung tetap Lesti. Lesti didukung dengan laki-laki yang tidak menyakitinya. Selain itu, Dewi Persik juga kasihan dengan ayah dari Lesti Kejora yang seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa karena anaknya yang terlalu bucin kepada Bilar. Sakit hatinya ayahnya Lesti ini menurut Dewi Persik. Dia ingat ayahnya sendiri, tetapi karena Lesti Kejora yang memang terlanjur cinta dan tidak tega dengan anaknya, maka sang ayah pun akhirnya menuruti dan mendukung kemauan Lesti Kejora. Nah, bagaimanakah komentar Dewi Persik soal ini? Yuk kita simak saja di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Mami dukung Lesti sama Bilar lagi nggak? Aku dukung Lesti sama laki-laki yang tidak main tangan. Dah. Kalau ternyata pada akhirnya bisa dia nggak main tangan, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi ya 10 kali loh dalam setahun loh. 10 kali dalam setahun. Konyol rek. Selingkuh meneng, aduh. Ya, aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu. Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Aku inget sama papi aku. Cuman balik lagi. Yang namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik. Kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang, kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia, gitu. Aku cinta sama dia. Jadi orang tua bisa buat apa? Saking sayangnya sama anak. Tapi ya sudah lah ya, itu mungkin sudah menjadi kebijaksanaan dari Dede sendiri sama orang yang dia cintai gitu. Dan hidup itu kan harus memilih, dan pilihan dia seperti itu. Kita harus hargai aja. Ya begitulah, beda kasus, beda orang, karena semua manusia unik. Manusia bebas memilih dengan pilihannya masing-masing. Tetapi yang perlu disadari, tidak hanya bebas memilihnya, tetapi harus siap dengan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambilnya. Mungkin Lesti sudah siap dengan konsekuensi jika hal ini terulang lagi. Terbukti dia juga sudah membuat pernyataan tertulis kesepakatan agar Bilar tidak mengulangi lagi. Dewi Persik juga sangat menghormati keputusan Lesti Kejora berniat kembali kepada Rizky Bilar. Tapi Dewi Persik juga membantah pernyataan netizen bahwa memang seseorang itu harus menjadi pemaaf. Ini bukan soal maaf memaafkan, tetapi ini soal perlakuan tidak adil. Jadi hukum memang tetap seharusnya tetap diberikan untuk menimbulkan efek jerah dan tidak diulang serta tidak ditiru dan tidak dianggap tidak ada masalah soal KDRT ini. Karena itulah netizen
sebenarnya kecewa dengan sikap yang diambil Lesti karena hal ini juga berpengaruh kepada pelaku-pelaku KDRT yang lain. Bisa jadi sang istri diintimidasi, ditakut-takuti dengan anak, atau banyak cara lagi untuk lolos dari jerat hukum KDRT. Karena KDRT selama ini juga merupakan delik aduan. Saat KDRT itu dicabut oleh pelapornya, maka konsekuensi hukum tidak berlaku lagi. Sayang, bukan masalah pemaaf atau enggak. Kalau ada apa-apa dari awal, kayak perceraian aku nih, kalau aku mau niat penjarain si Budianto itu bisa. Tapi aku selalu konsultasi sama Bang Sandi. Mbak Neng, kalau pada akhirnya nanti akan dicabut laporannya, jangan. Karena ini sudah pidana. Begitu. Jadi pidana dan yang pasti akan masuk penjara, dan itu bukan main-main, nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi sampai KDRT. Aku bukan tipe orang yang ngelapor terus cabut. Beda, ini bukan pencemaran nama baik soalnya. Jadi aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget, yakin banget. Tapi apa boleh buat gitu. Jadi ini biar kalian tahu. Jadi kita itu jangan pernah bermain dengan hukum. Kalaupun baru datang sore, telepon itu sudah dari siang. Sebelum dibilang ditahan, sebelum diumumkan, sudah dikatakan mau berdamai. Bang, surat itu diterbitkan jam 2 siang, Bang. Iya. Apa sebelum jam 2 siang itu? Banyak, pasti itu. Sebelum ada pengumuman, sudah tahu. Dari kemarin sudah tahu kok mau didamaikan. Itu pelapor sudah dari umroh pulang beli tiket untuk segera kemari. Ada bukti surat Bang ketika memang Ada semua. Apa yang saya bicarakan bisa saya bertanggungjawabkan. Ini kayak gini bisa jadi klaim sepihak doang, Bang. Saya cuma mau bilang begini, dengan segala hormat, sekarang ini kan lagi terpuruk kepolisian dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Ini adalah salah satu stasiun TV mengorbankan semua talentnya untuk mengumumkan bahwa si cowok itu dipecat. Banyak orang yang merasa marah, begitupun dengan vendor-vendornya itu kecewa sampai Marisa Ica ya sampai bikin story ngebelain segala macam. Orang udah ngebelain, orang udah sumpah serapah semua se-Indonesia, ucuk-ucuk dia balikan lagi. Sebenarnya poinnya bukan nggak boleh balikan, balik-balik ke takdir lagi. Untuk mereka bisa baikan lagi itu bagus. Cuman sekarang karena sudah melibatkan banyak sekali kepala dan juga fans dan juga idola bahkan yang khawatir atas kejadian KDRT ini, semoga tidak terjadi lagi. Tapi dengan kejadian ini, dengan menariknya laporan ini, apalagi misalkan balikan, orang tidak akan respect lagi untuk kejadian di kemudian hari. Orang akan membiarkan sekalipun beliau